besarnya sebenarnya ada di watak birokrasi, dan inilah kemudian menjadi inti dari diskusi kita kali ini, karena ada banyak stakeholder yang kemudian berpikir dan masuk ke dalam isu-isu sumber daya alam ini. Baik, terima kasih Pak Sulistianto sekali lagi. Nah, kita beralih ke pembicara kedua, yaitu Bapak Eko Cahyono dari Science Institute, Sayoko Institute atau Science, yang akan menjelaskan atau memberikan materi berjudul korupsi sumber daya alam dan krisis agraria. Monggo Pak Eko. Baik, Mas Fadli. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Pak Dekan, Pak Ibu Kajur, Mbak Asma, makasih akhirnya bisa ketemu dengan teman-teman UNES, teman-teman narasumber, Mas Sulis, sehat Mas Sulis, Mas Gunawan juga, dan teman-teman lama yang akhirnya sambung lagi meskipun nggak lewat darat ini, Mas Fadli ya. Sudah lama sebenarnya ingin ketemu. Baik, saya melanjutkan Mas Sulis saja dengan lebih menspesifikkan pada soal bagaimana korupsi sumber daya alam ini terkait dengan krisis agraria yang di dalamnya salah satunya konflik, atau disebut Mas Sulis tadi konflik agraria. Lalu kapan keadilan agrarianya itu? Kapan keadilan sosial ekologisnya? Nah, boleh ditampilkan bahan yang kami sampaikan. Tunggu, Pak. Tunggu. Sambil menunggu, edisi jurnal khusus ini merupakan salah satu upaya merekam perjalanan KPK GNPSDA ini selama 5 tahun, Bapak Ibu sekalian. Tadi Mas Sulis menyebut apa saja milestone dan tonggak-tonggaknya, lalu apa masalah dan tantangannya. Tentu saja rekaman dari jejak 5 tahun dengan 7 topik itu tidak bisa mencakup semuanya, tapi mudah-mudahan pilihan teman-teman UNES ini mendiskusikan salah satu topik itu bisa menjadi bagian dari upaya melihat keseluruhan bagaimana bentang korupsi sumber daya alam di Indonesia. Nah, silakan, saya ingin memulai satu refleksi, apa ya yang lebih merusak daripada pandemi korupsi ini? Tentu pandemi COVID-19 ini demikian rupa daya rusaknya, tapi tadi Mas Sulis memberi poin penting, jangan-jangan selain pandemi corona kita juga masih disisakan satu musuh bersama atau musuh abad 21 ini adalah korupsi. Coba bayangkan Ibu Bapak, apa yang nggak dirusak sama korupsi? Seluruh keinginan kita untuk berbuat baik, itu habis kalau korupsi masih terjadi. Punya cita-cita perbaikan buat anak cucu misalnya, oh saya akan menjaga lingkungan, saya akan menjaga sistem yang adil, habis rusak. Kita ingin membuat satu sistem yang adil, rusak karena korupsi. Kita ingin membuat satu pemenuhan hak dasar rakyat, gerakan apapun misalnya, mulai dari gerakan petani, gerakan nelayan, gerakan lingkungan, dan lain sebagainya, sudah ditata bagus regulasinya, sudah ditata bagus undang-undangnya, sudah ditata bagus pemilihan politiknya, hanya karena korup, habis semuanya. Semua proses upaya untuk memperbaiki sesuatu, entah itu di sektor sosial, itu ekonomi, dan lain-lain, ditata bagus, habis juga karena korupsi. Jadi, saya ingin memulai menegaskan bahwa korupsi ini bukan urusannya KPK saja, gitu. Ini menjadi satu gurita wabah yang kalau kita nggak bagian dari upaya melakukan pencegahan itu, ya kita sama saja tidak mengakui kemerdekaan negeri ini, kita nggak mengakui cita-cita founding fathers kita agar kita masuk pada adil dan makmur, gitu. Sulit mewujudkan itu kalau korupsi ini masih menjadi gurita di dalam seluruh dimensi kehidupan kita ini. Bisa silakan direfleksikan untuk apa saja deh, aturan apa saja itu.
sudah bagus izinnya, sudah bagus aturannya, semuanya habis karena korupsi terjadi gitu. Mari kita lihat dampaknya di slide selanjutnya. Tentu saja dampaknya sangat multi, tapi saya coba untuk dari 7 saja, ini bisa untuk membayangkan Ibu Bapak. Tapi sayangnya, bicara tentang dampak korupsi, itu seringkali di 1-5 lah kira-kira ya. Kerugian negara, pendapatan negara itu akan berkurang, sistem regulasi dan birokrasinya rusak, ada gray area gitu ya, ruang abu-abu, di ruang lega dan hajat hidup orang banyak, demokrasi substantif liberatif nggak tumbuh, tergantikan menjadi demokrasi patronase dan klientelisme. Jadi patron-patron itu, siapa yang kuat, siapa yang punya duit, dia yang menang gitu. Oke, di sisi ini rusaklah demokrasi yang harusnya demokrasi itu yang adil dan demokrasi yang substantif. Ini cuma prosedural, patronase, klientelisme gitu. Lalu juga rusak sistem dan peruntukan tata ruang. Tadi Mas Hulis menyinggung, ini penting menurut saya Ibu Bapak. Bayangkan Ibu Bapak, ketika kita di satu daerah sudah membuat satu tata ruang ini untuk pemukiman, ini untuk hutan, ini untuk air bersih, ini untuk mata air bersih, ini untuk pertanian sawah, ini untuk sumber pangan, ini untuk macam-macam ditata bagus, hanya karena ada izin yang korup diberikan, seluruh tata ruang habis. Seluruh wilayah jadi sawit, seluruh wilayah jadi tambang. Mungkin Ibu Bapak di Semarang tahu kasus Kendeng yang sedang terus diperjuangkan oleh Dulur Sikep gitu, Dulur Sikep dan masyarakat di Rembang. Ibu Bapak bayangkan ketika gunung itu mau dirontokkan hanya karena untuk kepentingan ekspor gitu. Dan tentu saja karena itu permainan yang manipulatif, tentu ada potensial korupsi meskipun belum ditemukan. Tetapi bayangkan kalau tata ruangnya berubah, gunung itu jadi hanya untuk bahan baku semen saja. Padahal hubungan manusia dengan gunung itu berlapis-lapis. Gunung bukan hanya semata onggokan batu-batu padas dan kars saja. Tapi misalnya seperti Ki Dalang Mantep itu mau diundang di Kendeng itu untuk ruatan Gunung Kendeng karena apa? Karena Gunung Kendeng adalah gunung purba, karena sejarah dari Honocoroko dan sejarah Jawa itu ada di sana. Hingga ketika tata ruangnya berubah karena korupsi, kemudian dihilangkan Gunung Kendeng tadi, yang hilang bukan hanya soal gunungnya, sejarah Jawanya juga hilang. Nah, itu juga misalnya yang terjadi di Papua, misalnya, kebetulan Bu Asma penelitian bareng di Papua, hanya karena perubahan tata ruang diperuntukkan untuk sawit, gitu, ruang hidup masyarakat lokal, misalnya masyarakat adat, atas kebun sagunya, atas mata airnya itu hilang. Bukan semata soal air dan pangannya yang hilang, tapi juga identitas, budaya, bahkan peradabannya hilang. Nanti saya kasih contoh yang lebih banyak untuk itu. Bagaimana dampak korupsi tentang pelanggaran tata ruang itu. Nah, saya ingin memfokuskan pada nomor 6 dan 7 saja dalam kesempatan ini. Kita bisa diskusi nanti ketika ingin ke poin-poin yang lain. Saya ingin melihat dampak korupsi pada soal penciptaan bencana, penghancuran ekosistem dan biodiversitas, dan mempertajam krisis dan jurang ketimpangan struktur agraria. Mungkin bisa di yang peserta. Masih ada yang bocor, Mas Fadli? Ya, baik, kita lanjut, Mbak Asma. Kita lanjut slide-nya. Slide selanjutnya. Ya. Slide selanjutnya. Mohon dibantu, host. Nah, saya ingin memulai meletakkan problem-problem korupsi sumber daya alam dan agraria itu pada melakukan problematisasi kacamata, perspektif. Beda cara pandang, beda solusinya. Beda mendudukkan masalah, beda juga solusinya. Kalau identifikasi kita masalahnya, oh ini penyakitnya adalah panu, jangan diobati pakai obat kanker, meskipun itu dari luar negeri. Ya panu cukup obat panu saja, jangan diobati pakai obat jantung. Nah, dalam melihat persoalan krisis agraria dan krisis ekologis, setidaknya ada dua cara pandang yang
kuat meletakkan krisis ini. Yang pertama disebut di dalam studi ekologi politik itu modernisasi ekologi. Modernisasi ekologi ini ingin melihat bahwa satu kerusakan lingkungan itu dianggap karena akar masalahnya adalah perilaku manusia dan teknologi yang tidak ramah lingkungan. Nah, maka solusinya adalah diubah atau adaptasi perilaku dan mengubah teknologi yang lebih ramah lingkungan. Apa contohnya? Misalnya kalau ingin irit listrik, maka kita matikan habit kita, tiap harinya kita matikan 1 jam sehari. Gitu. Kalau mau irit air, ganti gayung dengan shower. Bahkan sekarang ada teknologi green toilet, gitu ya. Orang mandi airnya bisa untuk ke toiletnya, itu disebut green toilet, gitu. Kemudian ada kampanye tentang reuse, reduce, recycle, gitu. Mengolah ulang bahan sampah menjadi yang bisa digunakan lagi. Itu upaya untuk menangani satu krisis ekologi dengan cara mengubah perilaku dan teknologi yang ramah lingkungan. Tetapi perspektif yang pertama ini ditantang, kalau boleh dikritik itu oleh perspektif yang kedua, yakni ekonomi politik ekologi. Bagaimana perspektif yang kedua ini? Bagi kritik yang kedua, itu akar masalahnya kalau ada kerusakan lingkungan, kerusakan agraria itu karena ada unequal power relation. Ada relasi kuasa yang timpang, baik di tingkat lokal, nasional maupun global yang bersifat struktural. Maka yang solusinya ini harus dirubah secara struktural ketimpangannya dan dilakukan transformasi sosial ekonomi politik. Nah, apa praktiknya? Bagi kelompok yang kedua, kalau melihat krisis lingkungan, krisis ekologi, ditanyakan ulang, untuk apa matikan listrik 1 jam sehari, sementara energi batubara kita, energi gas kita, itu dikuasai hanya segelintir orang. Untuk apa matikan 1 jam listrik sehari, sementara jalan Kuningan di Jakarta itu kebutuhan listriknya 2 kali lipat dibanding Banjarmasin. Jadi kita suruh mengurangi energi, tapi kita suruh menutup mata, sumber energi kita diambil, dikorupsi oleh segelintir korporasi saja. Atau kita suruh irit, tapi energi listrik kita dipakai oleh industri dan korporasi. Untuk apa kita mengganti gayung menjadi shower, untuk mengirit itu, tapi sumber mata air kita di Indonesia hanya dikuasai oleh 3 perusahaan saja. Ada Coca-Cola, Danone, dan Ades, dan kawan-kawannya itu. Gitu. Jadi, pandangan yang kedua ini ingin, Mas Fadli, Mbak Asma, dan teman-teman, ini prakteknya kalau kira-kira di mahasiswa bimbingan saya, misalnya ada tanya, Pak, kita mau memperbaiki atau melestarikan hutan, Pak. Oke. Dengan cara apa? Mari kita tanam hutan, reboisasi, Pak. Oke, kita reboisasi, bagus. Kalian tahu nggak apa yang merusak hutan hari ini? Ya, Pak, illegal logging. Apalagi ada ekspansi sawit, ekspansi tambang, kayak disebut Mas Sulis tadi. Oke, kalau gitu kita mari kritik sawit, kita kritik ekspansi tambang yang merusak. Nggak, Pak, urusan saya nanam pohon aja. Urusan yang lain-lain tadi biar orang lain. Nah, ini wujud bahwa sesat pikir itu bisa sesat tindak gitu. Nah, apa poin saya, teman-teman semuanya? Apalagi ada ekspansi sawit, ekspansi tambang. Poin saya adalah korupsi sumber daya alam itu ingin saya letakkan adalah sebagai problem struktural gitu. Jadi tidak perilakunya saja yang diubah, nanti saya akan menunjukkan korupsi sumber daya alam itu karena ada unequal power relation itu. Tidak hanya kebiasaan yang kita ubah, tapi ada sistem yang timpang, yang dipelihara terus-menerus itu. Nah, ini poin saya tadi itu. Jadi kacamata yang kita pilih itu menentukan solusi yang akan kita tawarkan. Lanjut. Next. Nah, ini cuma ingin melihat tadi, kalau mau melihat misalnya persoalan agraria dan sumber daya alam kita, ini ingin menanyakan, oke, kita kaya, tapi harus kita tanyakan, kaya itu siapa yang menguasai gitu. Siapa yang dapat apa, siapa melakukan apa. Ini cara melihat ekonomi politik terhadap sumber daya alam. Siapa untung dan siapa buntung gitu. Kenapa kok kelompok paling miskin di Indonesia lebih banyak di wilayah-wilayah yang kaya sumber daya alamnya?
desa paling miskin di Indonesia lebih banyak di Freeport. Desa paling miskin di Jawa Barat justru desa di wilayah Cigugur, di wilayah Sukabumi, di dekatnya Danon. Ada apa ini? Para studi ekologi politik menyebutnya ada kutukan sumber daya alam, meskipun itu banyak kritiknya. Tapi lanjut, ini cara melihat saja. Lanjut. Nah, lalu apa sebenarnya masalah agraria kita, dan di mana nanti hubungan korupsi dan masalah agraria kita? Setidaknya saya ingin meletakkan 3 masalah ini. Pertama, persoalan-persoalan krisis agraria, ketimpangan, korupsi, dan perusakan lingkungan tadi itu adalah residual konsekuensi atau warisan dari sejarah sebelumnya. Gitu. Yang kedua, kita juga mewarisi krisis ekologis agraria yang masih akut hari ini. Lalu ketiga, nanti kalau ada waktu kita menyinggung sedikit, ada gelombang baru di global, ada reorganisasi ruang kapital baru yang di mana rencana-rencana kebijakan pembangunan sekarang ini punya modus baru yang berbeda sama sekali dengan era 80-an dan 90-an. Lanjut, Mas. Nah, ini contoh saja bagaimana meningkat dan meluasnya krisis sosial ekologis. Tapi sekali lagi, saya tanyakan ulang, who's knowledge gitu. Pengetahuan siapa? Dengan cara pandang apa kita memahami krisis ini? Krisis air, energi, pangan, banyak konflik struktural pelanggaran HAM, ada deruralisasi, depesenisasi, deagrarianisasi, terlemparnya petani dari pertaniannya, terlemparnya petani dari sawahnya, terlemparnya petani dari ruang hidupnya, ini terjadi terus. Lanjut. Nah, saya ingin menunjukkan ternyata akar dari konflik agraria atau krisis agraria sebagai bagian dari konteks besar yang saya bicarakan itu ada 7 hal ini, dan korupsi itu adalah salah satu akarnya yang saya letakkan di nomor 4 gitu. Yang pertama adalah mengapa masih terjadi konflik agraria seperti kami tulis di jurnal ini. Akarnya adalah ya masih ada paradigma kebijakan sumber daya alam yang wataknya developmentalistik dan neoliberalistik. Apa cirinya? Air, tanah, sumber daya alam itu dianggap barang dagangan yang boleh dikomoditifikasikan atau dijual belikan secara bebas dalam mekanisme pasar. Padahal UPA, Undang-Undang Pokok Agraria, menyebut tanah itu punya fungsi sosial dan tidak boleh dijual belikan. Gitu. Nah, kita menyaksikan hari ini bagaimana tadi contoh Gunung Kendeng aja yang harusnya itu sumber mata air itu akan boleh dihancurkan hanya demi kepentingan ekspor gamping gitu ya, ekspor semen gitu. Ya ini akarnya. Yang kedua, ini yang menarik adalah penyederhanaan hubungan manusia dengan tanah dan sumber daya alamnya sekedar ekonomistik. Tadi saya contohkan, misalnya hubungan orang Papua dengan kebun sagunya, itu orang hanya lihat itu hubungan ekonomistik. Sehingga waktu industri sawit masuk, tambang masuk, oke, berapa harga kebun sagu di sini? Satu pohon berapa? 1 juta. Oke, saya kasih 2 juta. Jadi kalau 10, berarti udah saya kasih 20 juta. Kalau perlu saya kasih 50 juta. Selesai. Nah, ganti rugi itu menurut saya, Ibu Bapak, sekalian, teman-teman, ganti rugi itu adalah manifestasi cara berpikir bahwa manusia dengan tanah dan sumber daya alamnya sekedar ekonomi hubungannya. Padahal hubungannya sangat, sebelum ini, Mbak, itu sangat kompleks. Ada hubungan sosial, ekonomi, dan ekologi. Gitu. Misalnya tadi, kajian kami di Papua, salah satu site-nya Mbak Asma ikut di wilayah Papua Barat dan Papua itu, bahwa suku Malin misalnya di Merauke, itu totemnya, bagi antropolog sangat akrab, mungkin nanti Mas Gunawan bisa menerangkan lebih lanjut, totemnya suku Malin di Merauke itu sagu. Gitu. Totem itu semacam sejenis, separuhnya adalah keyakinan, separuhnya seperti agama begitu, dan ketika mau nokok sagu, panen sagu itu, mama-mama Malin itu punya tembang lagu buat anaknya gitu, kemudian ada upacara yang sakral, sebelum memanen sagu, ada macam-macam upacara gitu. Maka ketika sagu itu hilang,
pertanyaan saya, apa iya sumber pangannya saja yang hilang? Tentu tidak. Yang hilang identitasnya, yang hilang tradisinya, yang hilang budayanya, bahkan yang hilang peradabannya, termasuk tembang-tembang mama tadi itu. Ini yang jarang dilihat. Sehingga ketika ada korupsi di hulunya, itu kemudian menghilangkan satu wilayah adat atau wilayah ruang hidup rakyat, orang seolah-olah kalau sudah diganti uang itu selesai. Tapi kalau yang hilang agamanya gimana itu? Kalau kepercayaannya yang hilang, tradisi dan budayanya yang hilang, itu gimana gantinya? Nah, di sini saya berseberangan dengan kawan-kawan yang terlalu percaya dengan valuasi ekonomi, tapi yang madhabnya klasik ya, yang seolah-olah semuanya bisa diganti dengan ekonomi, atau yang disebut dengan finansialisasi alam itu. Nah, inilah yang menurut saya menjadi akar konflik agraria itu. Lalu ada korupsi, izin dan konsesi, lalu tidak ada pengakuan masyarakat adat, dan belum ada koreksi tentang regulasi dan kebijakan yang menciptakan konflik itu. Lalu masih absennya kelembagaan untuk penyelesaian konflik yang otoritatif. Ini nanti kita bisa bahas di diskusi. Selanjutnya itu adalah data yang kami lakukan 40 kasus masyarakat adat se-Indonesia tahun 2016-2017. Ini juga hasil dari, seperti kami tulis di jurnal, hasil dari dorongan KPK bersama Komnas HAM untuk menyelesaikan konflik di dalam kawasan hutan. Poinnya Ibu Bapak, pelaku konfliknya yang pertama adalah tambang, yang kedua perkebunan, ketiga kehutanan. Dan konflik itu meluas dan menjadi masif ketika TNI dan Polri itu ikut di dalamnya. Lanjut. Nah, akibatnya banyak masyarakat lokal, masyarakat desa, masyarakat adat itu yang tersingkir dari ruang hidupnya, itu dengan satu kalimat yang oleh teman-teman KPK yang kita rumuskan di dalam tulisan ini disebut legal non-legitimate. Kira-kira penjelasannya Ibu Bapak, kalau sekelas industri sawit Sinarmas misalnya, Newmont, Freeport, Wimar Group, dan lain-lain itu ditanyakan, punya legalitas enggak? Punya izin lingkungan enggak? Punya. Punya AMDAL enggak? Oh, pasti punya. Punya FPIC enggak? Punya lah. Punya dokumen perspektif HAM enggak? Gender enggak? Oh, mereka kalau ditanya legalnya, punya semuanya. Tapi tolong ditanya, adil enggak buat masyarakat? Dilibatkan enggak masyarakat? Masyarakat mendapat keuntungan enggak dari korporasi Anda? Nah, temuan kami di Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam itu, tidak otomatis yang legal itu legitimate. Jadi itulah yang memacu kami bahwa jangan hanya dilihat legalitasnya, tapi keadilannya itu. Adilnya itu kayak apa? Karena right not connected with justice gitu. Pemberian hak legal itu belum otomatis itu memberikan keadilan bagi masyarakat. Lanjut, Mas. Nah, problem yang paling mendasar lainnya adalah ketimpangan. Ini hanya beberapa contoh Ibu Bapak untuk menunjukkan akibat dampak dari korupsi juga ini. Ibu Bapak bayangkan data World Bank aja ya, yang 1% penduduk Indonesia itu menguasai 50,3% aset nasional kita. Datanya Infid dan Oxfam, 10 orang terkaya di Indonesia itu setara dengan 100 juta rakyat miskin di Indonesia. Yang menarik, data nomor 5 itu, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Indonesia 2019, relatif baru, Ibu Bapak, 1% penduduk Indonesia bisa menguasai 50% aset nasional kita. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ini data ketimpangan nanti kita bisa diskusikan, bagaimana ketimpangan itu terjadi terus-menerus dan mewaris sampai sekarang. Lanjut. Nah, Ibu Bapak, kalau kelanjutan modus-modus itu macam-macam, bagaimana, bahkan kami menyebut orang sekarang itu di desa maupun di masyarakat adat itu kalau sekarang disingkirkan dari ruang hidupnya itu dengan tersenyum. Salah satu covernya itu adalah ekowisata. Bajunya kayaknya ada ekonya itu ya, jaga lingkungan gitu. Tapi prakteknya merampas. Banyak praktek-praktek atas nama ekowisata yang kami teliti, misalnya di Danau Toba, Bromo Tengger Semeru, Wakatobi, dan Kepulauan Seribu, hasil riset kami, itu menunjukkan justru atas nama ekowisata justru melakukan perampasan ruang hidup rakyat. Kami menyebutnya itu green grabbing gitu. Green
grabbing gitu, melakukan perampasan dengan isu-isu lingkungan gitu. Lanjut, mempersingkat. Nah, lalu di mana masalahnya? Mas Sulis tadi menyebut state capture corruption, tapi aktornya belum dieksplisitkan. Saya menyebutnya itu gurita oligarki sumber daya alam. Kalau pakai pengertiannya J.A. Winters, gitu, oligarki adalah politik pertahanan kekayaan oleh pelaku yang memiliki kekayaan material atau oligark. Nanti Ibu Bapak kalau ingin lebih lanjut bisa diklik link di samping itu, ada tulisan penjelasan soal ini. Kami menulis opini soal bagaimana gurita oligarki korupsi sumber daya alam ini juga ikut mengkerangkeng KPK dan negara hari ini. Tapi singkatnya, Ibu Bapak bayangkan, yang disebut Mas Sulis tadi, pemilik sawit itu. Satu pemilik sawit, perusahaan sawit itu menguasai 1,2 juta hektar di Indonesia. 25 perusahaan sawit menguasai 5,1 juta hektar. Singapura saja cuma 700.000, Ibu Bapak. Jadi kalau saya ngomong 5 juta itu, oh ya 5 juta. Mungkin ini 5 kali negara Singapura itu dikuasai oleh beberapa perusahaan saja. Mereka bukan hanya menguasai sawit, mereka punya televisi, mereka punya media, mereka punya partai politik, mereka punya berapa gubernur, mereka bisa mengatur siapa jadi bupati, siapa jadi kapolres, siapa jadi gubernur. Gitu. Mungkin Mas Sulis tadi biasanya menyontohkan itu kasus di Riau. Di Riau itu paling banyak berapa gubernur, berapa bupati itu ditangkap terus. Itu juga kritik terhadap KPK. Kalau hanya KPK nangkep orang, itu kurang apa gubernur ini? Ini kawan-kawan Riau itu. Gubernur ditangkap, bupatinya ditangkap, dinas-dinas kehutanannya ditangkap, tapi sawit jalan terus. Perusakan alam melalui tambang jalan terus. Gitu. Jadi gurita ini nggak peduli siapa gubernurnya, siapa mungkin presidennya, siapa bupatinya. Mereka bisa mengontrol dan memastikan kekuasaannya terus berjalan. Nah, ini yang menurut kita menciptakan yang disebut dengan state capture corruption tadi, atau dalam bahasa lain jadi korupsi struktural, bukan lagi lanjut PK ini, Bu Bapak. Nanti diklik saja. Lalu, nah ini di sebelah kiri, Bu Bapak, itu ada laporan Mas Sulis dan kami semua. Nanti bisa dilihat data-data yang tadi yang disebut Mas Sulis, berapa korupsi di sawit, berapa korupsi di tambang, berapa korupsi di beragam sektor sumber daya alam. Lanjut, Mas. Tapi yang paling pokok adalah, tadi Mas Sulis juga menyebut, ada temuan yang berubah, Ibu Bapak, bahwa kalau dulu korupsinya itu lebih institusional, sekarang itu lebih struktural. Apa bedanya? Kalau institusional itu berarti, dulu itu jargonnya gini, reformasi birokrasi, gitu ya. One salary system, perbaikan koreksi regulasi dan lain sebagainya. Hanya koreksi tambal sulam. Itu nggak mempan untuk korupsi sumber daya alam sekarang. Kenapa? Karena korupsi sekarang itu memakai cara-cara negara, seolah-olah legitimasinya negara, tapi punya kekuatan beyond state di luar negara yang lebih kokoh. Dan bisa meremot kebijakan dan regulasi menurut kepentingannya sendiri. Nah, inilah yang kita sebut state capture corruption itu. Jadi cirinya kalau menurut Pak Laude Sarif kemarin itu, satu, difasilitasi oleh negara, yang kedua ada pembiaran, ada korupsi dibiarkan. Kalau ada korupsi dibiarkan, itu salah satu. Lalu yang ketiga, ada sekelompok orang yang diuntungkan untuk kepentingan ini. Nah, itu ciri state capture corruption itu. Lanjut. Nah, saya ingin menambah masalahnya aja pada konteks baru, bagaimana perampasan ruang-ruang sumber daya alam kita itu karena satu ekspansi baru, bagaimana cara kapitalisme global itu bekerja, dan itu mempengaruhi dan dikuasai oleh gurita mafia sumber daya alam tadi. Lanjut, Mbak. Saya singkat saja, lanjut. Nah, nanti Ibu Bapak bisa klik link yang di samping, maaf sebelum ini, Mas. Di sebelum ini, nanti di sini ada dijelaskan yang disebut dengan koridor ekonomi itu. Jadi Ibu Bapak, jangan-jangan
musuh besar kita sekarang ini, termasuk yang menciptakan korupsi itu, bukan lagi, kalau dulu kan yang menciptakan kerusakan itu lembaga donor, itu ada World Bank, UNDP, dan lain-lain. Sekarang ini ada gejala baru yang itu sumbernya di konsultan kelas dunia. Nah, koridor ekonomi ini diciptakan oleh konsultan yang disebut ERIA, dipakai ketika era SBY dan dilanjutkan di era Jokowi sekarang ini. Dulu namanya MP3EI, sekarang jadi mega infrastruktur. Apa nasihatnya Ibu Bapak? Satu, membuat status sebuah negara itu maju atau tidak. Nah, di naskah mereka, itu Indonesia itu under development countries. Lalu apa nasihat yang kedua? Nasihat yang kedua adalah menggambar ulang peta kita. Lalu nanti jadi koridor ekonomi. Nanti saya tunjukkan di belakang. Lalu yang ketiga, membuat penyusunan paket kebijakan apa yang diperlukan. Lanjut, Pak. Nah, koridor ekonomi ini sekarang sedang beroperasi di Indonesia, ingin menyatukan 4 hal ini. 1, infrastruktur, mega proyek infrastruktur, ekstraktif sumber daya alam, new metropolitan area, industrial zone atau KEK, kawasan ekonomi khusus. Nah, ini 4 hal sebelumnya ini terpisah. Dengan konsep koridor ekonomi, ini akan jadi satu. Nah, makanya nanti Omnibus Law itulah sebenarnya pelancar dari keseluruhan ini. Akan dihilangkan sumbatan leher botol yang menghalangi investasi masuk untuk koridor ekonomi ini. Disebutkan di naskah mereka itu, investasi untuk koridor ekonomi tidak akan bisa terjadi kalau tidak dipangkas seluruh regulasi dan kebijakan yang menghambatnya. Yang dilupakan adalah siapa yang banyak diuntungkan kalau investasi besar masuk. Sementara tadi saya tunjukkan timpangnya penguasaan sumber daya alam. Siapa yang menguasai sawit, siapa yang menguasai tambang, siapa yang menguasai properti, siapa yang menguasai hutan, itu segelintir tiba-tiba akan dilancarkan atas nama kepentingan investasi. Nah, investasi untuk siapa? Gitu. Omnibus Law itu melayani siapa? Saya dan mengatakan Omnibus Law melayani kepentingan karpet merah oligarki sumber daya alam tadi. Lanjut, Mas. Nah, nanti silakan dibaca saja. Lanjut, Mas. Nah, di sini nanti kajian yang saya sebut tadi, kalau dulu namanya MP3I, sekarang menjadi mega infrastruktur. Lanjut, Mas. Nah, ini yang bukti tadi, Pak, kita masuk di dalam skema Belt Road Initiative, BRI ya, dan Indonesia masuk di dalam koridornya peninsula, gitu di situ, di gambar rencana Belt Road inisiatifnya China itu, ya wajar ini jawaban Ibu Bapak kenapa kok mega infrastruktur yang menjadi tawaran, karena akan dilewati oleh kepentingan jalur dagangnya China yang akan lewat melalui jalur sutra itu. Yang mau dilewati ya akan diperbaiki lah jalur-jalurnya. Ini tentu salah satu saja perspektif. Lanjut. Nah, saya ingin menyinggung dikit, klaim bahwa industri sawit itu dianggap sebagai investasi nasional, dianggap sebagai satu cara menangani karbon, juga memberikan pekerjaan buat 20 juta petani di Indonesia. Pertanyaan saya, ini kajian di KPK itu menunjukkan, Ibu Bapak, lebih dari 70% ternyata kalau pakai metode follow the money, keuntungan dari sawit nasional kita itu larinya justru lebih banyak di Malaysia dan Singapura. Jadi, saya ingin melakukan demistifikasi. Seolah-olah kalau ngomong tanah luas ditanami sawit itu mistik banget gitu ya. Pasti sawit itu. Enggak kok. Ada pembohongan. Lalu kalau memang itu menangani 20 juta petani di Indonesia, oke, petani Indonesia 20 juta butuh sawit. Pertanyaannya, petani tadi jadi apa? Jadi buruh. 20 juta itu tetap buruh. Nggak pernah jadi pemilik. Betul memang untuk 20 juta petani Indonesia, tapi petaninya itu petani buruh, bukan pemilik. Dan seterusnya nanti kita bisa baca ini. Nanti akan di-share. Lanjut. Terakhir, ya ini tadi saya sebut Omnibus Law itu karpet merah tsunami investasi sumber daya alam dan kita potensial korupsi baru gitu. Nggak ada Omnibus Law aja udah kayak begini ketimpangannya, apalagi dimudahkan pakai Omnibus Law. Makanya kita menolak Omnibus Law itu karena ini. Lanjut, Mas. Nah, karena yang kita ajak diskusi sekarang ini kampus, izinkan saya mengajak refleksi ini, Bu Bapak, terakhir. Di tengah situasi koruptif sumber daya alam tadi, di tengah masalah gurita sumber daya alam dan mafianya tadi, dan oligarki sumber daya alam tadi, yang demikian rupa menciptakan struktural corruption tadi, akademisi dan intelektual kampus ada di mana?
Nah, saya ingin mengajak diskusi nanti, ada debat antara intelektual mekanik dan intelektual organik, gitu ya. Ada ilmu bebas nilai dan ilmu tidak bebas nilai. Kalau bebas nilai itu ya ilmu untuk ilmu, kalau ilmu yang tidak ilmu untuk diabdikan. Ada ilmuwan Monara Gading, ada ilmuwan kerakyatan. Ada merubah dari dalam, akademisi ikut di kekuasaan, ada yang melakukan ilmuwan kerakyatan gitu. Bersama dengan rakyat melakukan perubahan untuk keadilan. Ada yang bermain di hulu, ada yang bermain di hilir. Gitu. Ada politik substantif, ideologis, ada politik pragmatis. Kemudian ada yang main safety player, ada yang mau risk player. Gitu. Nah, yang terakhir ada yang ilmuwan yang menunjukkan pandu bagi keadilan, tapi juga ada yang ilmu itu dilegitimasi, yang dipakai untuk legitimasi kerusakan, termasuk untuk korupsi tadi. Kenapa ini penting, Ibu Bapak? Beberapa kali kasus konflik agraria, kita nyari saksi ahli dari kampus itu nggak ada. Sulit sekali nyari saksi ahli. Kenapa? Jawabannya sederhana. Karena kampus sudah dikooptasi oleh perusahaan. Sehingga nggak bisa bersaksi adil di pengadilan itu. Nah, ini menjadi menarik. Kenapa? Pertanyaan analisis masalah dampak lingkungan dan naskah akademiknya itu yang buat Serikat Tani. Apakah ada satu rencana tata ruang itu dibuat oleh Serikat Buruh misalnya? Apakah ada naskah akademik satu kebijakan regulasi yang buat misalnya Serikat Perempuan? Tidak ada. Semuanya ada di kampus. Jadi kalau ada perusakan lingkungan, ada korupsi, ada perusakan akibat regulasi tadi, pertanyaan kampus ada di mana? Apakah mau cuci tangan atau mau ikut terlibat? Nah, ini yang terakhir penutupnya, setelah refleksi itu, disitulah pertanyaan beratnya. Lalu, bagaimana kita orang kampus dan gerakan rakyat ini mengubah paradigma pembangunan yang koruptif tadi, tapi dikepung oleh sistem yang neoliberal tadi. Yang kedua, bagaimana kelompok kampus tadi setelah menentukan positionnya ikut melakukan pemulihan kerusakan lingkungan hidup dan keselamatannya, tapi dia melawan gurita oligarki korupsi, dan itu nyata. Lalu yang ketiga, bagaimana menguatkan KPK sekarang ini, mengembalikan semangat KPK adalah rakyat, rakyat adalah KPK. Karena korupsi tadi ternyata bukan miliknya KPK. Kira-kira itu, Mas Fadli, tawaran saya di bawahnya itu, ya butuh, salah satunya butuh bukti keteladanan hari ini. Jangan-jangan kita memperbanyak keteladanan kampus, gitu ya, nomor 3 itu Mas, agenda pemulihannya itu selain belajar ke masyarakat, mencerdaskan, melakukan transparansi, simetri, dan keadilan informasi, masyarakat harus diberi keadilan informasi, karena korupsi itu bermain di ruang remang-remang. Nah, tugas akademisi dan gerakan sosial adalah memberi terang gitu ya, menerangi gitu, agar mereka tidak bermain di ruang remang-remang itu. Menerangi pakai apa? Pakai ilmu pengetahuan, pakai keteladanan, teladan untuk berani tidak korup dan lain sebagainya. Demikian Mas Fadli, mohon maaf kalau berkepanjangan, saking semangatnya ini dengan teman-teman UNES lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Eko Cahyono. Sangat menarik paparannya untuk hari ini. Ya, kita ditantang bagaimana dengan akademisi gitu ya, akademisi. Apa aksi yang akan bisa kita ambil ya untuk dalam konteks krisis agraria ini ya. Ada banyak sekali, tapi kita harus lanjut pada pemateri yang ketiga. Kita undang Bapak Dr. Gunawan dari Puskamades Sosanvis UNES. Waktu dan tempat kami persilakan, Bapak Dr. Gunawan, silakan. Baik, suara saya bisa didengar ya, Pak Fadli. Baik, selamat sore untuk Mas Sulis dan Mas Eko. Kita berjumpa lewat udara ini. Jadi sudah gamblang tadi ya diuraikan oleh Mas Sulis dan Mas Eko tadi. Jadi pada kesempatan ini saya ya tinggal menggarisbawahi saja. Setidaknya mempertegas lagi ya, kenapa kemudian sumber daya alam itu menjadi sumber berbagai persoalan. Salah satunya adalah korupsi. Jadi kebetulan di Pusarota ini banyak dari mahasiswa juga. Jadi ini saya rasa
saya akan memfokus pada persoalan bagaimana lahan itu sebagai sumber daya yang diperebutkan. Jadi apa yang diuraikan Mas Eko dan Mas Sulis tadi dengan jelas gitu ya, kira-kira dapat membuka perspektif kita ya, karena seringkali persoalan lahan ya, terutama yang di perkotaan gitu merasa tidak terbayangkan itu ada persoalan di Papua, ada persoalan land grabbing, ada eksklusi masyarakat yang ada di sana gitu. Tetapi kesempatan ini cuma memberikan wawasan bagi kita bagaimana lahan itu ya bukan sesuatu yang alami yang begitu saja, bukan hanya bentang alam, hamparan permukaan bumi yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, tetapi ya di dalamnya banyak persoalan gitu ya, gitu. Jadi lahan memang menjadi sumber daya penting bagi kelangsungan hidup manusia ya, yang secara ekologis itu sangat penting ya, demi kelangsungan ekosistem ya. Tetapi kemudian ya semakin hari seiring dengan tuntutan pemenuhan kebutuhan manusia, nafsu manusia gitu ya, pemanfaatan lahan yang semula sebatas untuk mencukupi perut saja, untuk makan saja, sekarang tidak. Ya, sehingga tidak cukup hanya diambil untuk pertanian, tetapi ada bentuk-bentuk ekstraksi yang lain ya, misalnya dengan tambang, gitu ya, atau kemudian juga dirubah menjadi perkebunan dalam pengertian industri yang besar, dan itu perkebunan tidak hanya dalam bentuk untuk memenuhi kebutuhan pangan ya, ada yang untuk biofuel gitu ya, dan untuk kepentingan industri yang lain. Belum lagi tadi juga sudah disebutkan itu ya perebutan dengan kenaikan jumlah populasi ya untuk tempat hidup, dan kemudian juga infrastruktur ya. Kita tahu kebijakan dari pemerintah kita sekarang itu sangat mengedepankan persoalan infrastruktur ini gitu. Jadi itu yang diutamakan. Nah, kian hari pemanfaatan sumber daya alam itu ya kian eksploitatif. Permintaan terhadap kebutuhan lahan semakin meningkat, pemanfaatannya semakin tinggi, ya mau tidak mau terjadi degradasi, penurunan kualitas, penurunan produksi, hingga akhirnya ya terjadi persaingan, terutama di dalam kuasa ya, persaingan di dalam akses terhadap tanah. Nah, disinilah itu ya land use itu kemudian jadi persoalan. Jadi pemanfaatan penggunaan lahan itu menjadi persoalannya. Karena apa? Secara ekologi kemudian manusia memodifikasi bentang alam itu. Ya. Karena memodifikasi untuk kebutuhan, maka ya dalam terjadilah ya, lahan kemudian harus diatur. Ya, harus diatur. Ada kemudian diklasifikasi kalau kita belajar tentang bagaimana masyarakat petani itu membuat klasifikasi terhadap tanah mereka, masyarakat di hutan itu juga mereka juga melakukan klasifikasi juga pengaturan terhadap sumber daya itu. Ya. Bisa diklasifikasikan berdasarkan ciri fisiknya. Oh ini di tempat yang subur, oh ini yang dalam kemiringan, oh ini berbagai ciri fisik ya. Itu biasanya setiap masyarakat mengenali itu. Kemudian bisa berdasarkan pemanfaatan, ada yang untuk pertanian, perkebunan, ada yang ladang begitu saja, atau ada yang istilahnya itu tempat padang penggembalaan. Nah, kemudian ada yang tegalan, ada yang orang Jawa itu mengenal ada wilayah yang namanya Pangonan, gitu ya. Pangonan itu ya tempat untuk angon, tempat untuk menggembala atau mencari rumput untuk memberi makan ternak yang mereka miliki. Nah, selanjutnya juga ada pengaturan dari aspek kepemilikan. Jadi aspek tenurial itu ya ini kemudian menjadi aspek yang sangat pelik. Setidaknya ada dua ya yang kemudian penting untuk diperhatikan adalah pemanfaatan dan juga kemudian aspek dari kepemilikan itu. Nah, ketika kemudian kepemilikan itu tidak ada, ya, itu ada yang mengkonsepkannya sebagai sumber daya sebagai common property ya. Ketika sumber daya alam itu dianggap sebagai open access resources. Ketika itu kemudian terjadi, maka semua orang merasa memiliki hak untuk mengelola. Artinya
ketika sumber daya itu adalah common property, open access, siapapun punya, ya, itu artinya semua orang justru mempunyai. Jadi bukan kemudian tanpa ada kepemilikan di situ, justru semua orang merasa memiliki. Dan apa kemudian yang terjadi? Ya, orang balapan untuk kemudian bisa mengelola itu, untuk kemudian dapat mengambil hasil, ya, keuntungan dari keberadaan sumber daya itu. Contohnya apa? Contohnya kecil, sederhana. Pohon mangga di halaman kampus, pohon rambutan di halaman kampus. Itu adalah bisa dikatakan common property. Nggak ada yang punya, kampus nggak punya otoritas. Walaupun ada Pak Dekan di sini ya, tetapi kemudian karena apa? Ada buahnya sedikit, baru agak kuning-kuning begitu sudah diambil karena apa? Nanti keduluan teman yang lain gitu. Nanti kalau tidak saya ambil sekarang, maka nanti diambil teman saya. Jadi ada persaingan-persaingan untuk mengambil keuntungan semacam itu. Nah, itu yang kemudian ada yang mengatakan jika itu terjadi maka akan terjadi the tragedy of common, ya, kayak konsepnya Gareth Hardin, ya. Tetapi ya bentuk semacam itu juga bisa dipertanyakan karena apa, ya, sebetulnya pengelolaan secara bersama, ya, untuk kepentingan bersama itu bisa dilakukan, ya. Misalnya apa, ya, salah satunya, ya, di beberapa tempat itu masih adanya bentuk-bentuk pengelolaan, bentuk-bentuk kepemilikan yang dikelola bersama, ya, oleh lembaga atau komunitas, ya, yang bersepakat untuk saling mengawasi di dalam pemanfaatan sumber daya alam itu. Nah, itu tentu saja ada pada, ya, masyarakat yang berada di sekitar keberadaan sumber daya alam itu. Nggak mungkin orang-orang yang jauh kemudian punya pikiran itu. Yang ada apa? Yang ada ya dianggap tempat semacam itu, ya, ini nggak ada gunanya, ini nggak ada yang punya ini. Gitu. Mari kita pakai saja agar lebih produktif. Gitu. Nah, namun gitu ya, adanya kepemilikan itu juga kemudian menimbulkan perebutan akses terhadap sumber daya, ya, dan kemudian menjadi masalah yang pelik dan biasanya ya berujung pada konflik, ya, seperti misalnya ya pada yang belakangan terjadi di Jogja, misalnya petani Kulon Progo yang sebelumnya ya macul enak-enak nanam melon gitu ya. Tapi kemudian ada kepentingan lain, ya, dari luar yang kemudian ingin merubah pemanfaatan lahan di sana dengan aparat kekuasaan yang lebih besar gitu, ya, akhirnya terjadilah konflik yang orang-orang yang semula enak-enak bertani akhirnya kemudian harus hengkang dari tempat tinggalnya gitu, harus hengkang dari sumber penghidupannya gitu, ya. Dan juga seperti juga terjadi di tempat lain, tadi Mas Eko juga sudah menyinggung, misalnya orang-orang Samin di Kendeng gitu, ya, itu yang semula juga tenang-tenang bisa menggunakan lahan untuk bertani, akhirnya ya harus berdarah-darah menghadapi konflik karena apa? Lahannya digunakan untuk kepentingan yang lain oleh orang lain. Disinilah sebetulnya, ya, sumber daya itu ya bukan sesuatu yang bebas begitu saja tergeletak ada, kemudian mari bersama-sama kita gunakan yuk gitu, ya, untuk kesejahteraan kita, untuk kebaikan kita, untuk kemaslahatan umat gitu. Tetapi ya tidak, selalu ada, ya, upaya-upaya untuk menguasainya dengan berbagai cara. Nah, saya rasa tadi cara-cara di dalam penguasaan ini, ya, itu salah satunya, ya, jalan tolnya adalah pandemi korupsi itu tadi, ya, karena memungkinkan orang kemudian bisa menggunakan kekuatan finansialnya, kekuatan kekuasaan dia untuk kemudian mempunyai akses-akses terhadap lahan itu. Dan kemudian, ya, klaim kepemilikan itu menjadi konflik yang berkepanjangan. Ujungnya apa? Ya, selalu disertai kekerasan, pengutilan, diskriminasi, marginalisasi, karena apa? Tidak ada lagi jalan damai yang bisa ditempuh. Ya, kalau kita lihat di sejarah misalnya, ya, banyak contoh gitu, ya. Perang Jawa itu kan salah satunya juga dipicu dari persoalan batas tanah, ya, yang menabrak
makam keluarganya Pangeran Diponegoro misalnya, salah satunya. Ya, jadi, nah kemudian ketika semakin langka gitu ya sumber daya itu, lahan itu, maka perebutan ya semakin sengit di antara pihak yang ingin memanfaatkan. Perebutan itu bisa terjadi dalam banyak level ya, bisa warga ya, antar warga sendiri gitu ya. Kita sering mendengar bagaimana antar keluarga rebutan warisan gitu ya, saling kemudian meregang nyawa gitu ya karena perebutan warisan gitu. Atau juga kemudian terjadi pada level warga masyarakat dengan korporasi. Tadi sudah disebutkan banyak contohnya itu bagaimana praktek-praktek itu penyingkiran gitu ya, korporasi yang klaim kepemilikannya kemudian bersinggungan gitu ya dengan bukan hanya bersinggungan ya, berkonflik dengan klaim warga di sekitarnya. Dan kemudian pada level yang berikutnya ya, lapis berikutnya itu ya justru warga dengan pemerintah. Ini yang tragis sebetulnya menurut saya, ironis gitu. Bagaimana warga gitu ya, itu kemudian harus menghadapi pemerintah. Karena apa ya? Salah satunya tadi ya adanya kedok gitu ya, berbagai kebijakan negara yang dikeluarkan itu justru sebetulnya adalah menguntungkan pihak-pihak tertentu dari apa yang tadi disebut sebagai state capture corruption gitu ya. Jadi seolah-olah kayaknya baik ini gitu, tapi kenyataannya sebetulnya itu memberikan keuntungan hanya pada pihak-pihak tertentu saja. Ini juga terjadi di banyak cara gitu ya. Misalnya apa? Jadi misalnya banyak kasus misalnya sekarang ini kayak di Jogja itu saya kemarin juga sempat melihat ada bis gitu ya, itu ada gambarnya kelapa sawit, kemudian di situ dituliskan Universitas Kelapa Sawit. Karena apa? Itu adalah satu universitas perkebunan yang kemudian perkebunan di Jogja, kemudian dia dapat sponsor pendanaan gitu ya untuk mahasiswanya untuk kemudian nanti akan dipekerjakan di perkebunan sawit oleh perusahaan yang mensponsori beasiswa itu. Ini adalah bentuk-bentuk bagaimana sebetulnya upaya penyingkiran itu terjadi. Kalau tadi sudah disinggung tentang bagaimana hilangnya pengetahuan, itu ya salah satunya kalau kemudian tadi ada tantangan dari Mas Eko terkait dengan perguruan tinggi bagaimana, ya pada titik tertentu kemudian saya juga sepakat memang ya sudah perguruan tinggi memang sudah dikooptasi oleh itu. Gitu. Ya, artinya kemudian sudah ada upaya sistematis bagaimana kemudian pengetahuan lokal gitu ya terkait keterikatan masyarakat atau warga tempatan itu kemudian ya diajak untuk membangun mimpi atau hidup baru. Ya, entah itu hidupnya menjadikan dia merasa bahagia apa tidak itu urusan belakangan. Oh, ada interupsi suara. Jadi kemudian juga yang jelas ya semakin menghilangkan mereka terhadap berbagai pustaka lokal itu tadi, pengetahuan mereka. Karena apa ya, orang dari Riau, Jambi, wah ini ada beasiswa sawit, tempat saya menjadi perkebunan sawit. Kalau saya sekolah di sini, pulang nanti saya akan menjadi seorang mandor sawit. Jadi itu satu imajinasi baru di dalam tata kehidupan mereka tentang kehidupan itu. Yang tadi juga kemudian cukup ironis ya, karena ya statusnya ya hanya sebagai buruh sebetulnya gitu ya, bukan sebagai pemiliknya. Dan pada sisi tertentu ya ada kerugian ekonomi, sosial dan budaya sebetulnya di situ. Nah, akhirnya apa ya? Akhirnya ya masyarakat sebetulnya, masyarakat tempatan itu yang akan mengalami peminggiran dari perebutan akses itu tadi. Nah, kemudian ya, walaupun gitu ya, belakangan ini pemerintah kita juga sudah mencanangkan sistem penghutanan sosial, misalnya dalam kasus kehutanan. Gitu. Ada celah yang cukup menggembirakan, misalnya gitu ya. Diharapkan itu akan menjadi titik untuk
menguatnya masyarakat ya untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya yang ada di sekitar mereka. Ya, misalnya lewat putusan MK 35 itu tentang penetapan hutan adat dan hutan negara ya. Kemudian ada Permen LHK nomor 34 gitu, 2017 tentang pengakuan masyarakat lokal, pengetahuan lokal, kearifan lokal gitu banyak diperhatikan, tapi ya saya rasa konflik tetap akan muncul, tidak akan bisa selesai begitu saja. Karena apa? Ya karena dimensinya sebetulnya sangat luas. Di tingkat masyarakat sendiri, ya klaim penguasaan lahan itu juga sangat kompleks, tidak tunggal. Di level masyarakat juga terjadi friksi antara ranah privat dan komunal. Nah, pada titik ini ya sebetulnya yang paling penting adalah hadirnya kelembagaan ya institusi yang kredibel gitu ya yang bisa memperkuat atau memperbaiki kondisi itu, dan salah satunya menurut yang pendapat saya Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam itu memiliki peran strategis untuk ya menjembatani gitu ya menjembatani antara lemahnya posisi masyarakat ya dan juga kemudian dalam menghadapi menguatnya kuasa gerak kapital yang semakin membabi buta di dalam pengelolaan sumber daya alam. Belum lagi ya ditunjang oleh pemerintahan yang tidak jelas keberpihakannya ke mana. Ya, sehingga gitu ya praktek-praktek yang merugikan negara itu tidak hanya sebetulnya bisa dilihat dari finansial, tetapi juga kehancuran sosial kultural, sehingga masyarakat tidak tereksklusi ya akibat dari struktur kepemilikan, struktur penguasaan itu yang timpang. Jadi persis seperti yang sudah diuraikan dalam tulisan artikel dari Mas Eko dan Mas Sulis ini ya, itu justru semakin menunjukkan, semakin membuat menurut saya ngeri, pada level ngeri sebetulnya di dalam pengelolaan sumber daya alam kita itu. Horor, nggak cuma ngeri, menakutkan. Karena apa? Ya karena pengelolaan sumber daya alam itu ya terjadi begitu penyelewengan, penyimpangan itu terjadi begitu masif. Terlebih lagi dengan sudah masyarakatnya lemah, ya, negaranya juga kemudian tidak jelas, gitu ya. Kemudian ya dalam kondisi tertentu kadangkala negara juga abai begitu saja membiarkan masyarakat berhadapan sendiri dengan korporasi besar. Tetapi pada titik yang lain, gitu ya, ketika kemudian masyarakat menguat, ini ya kita perlu memikirkan pasti akan ada cara lain juga ini untuk bujuk rayu kapital ini terhadap para dalam tanda kutip ya elit-elit lokal gitu ya, yang kemudian bisa jadi juga di dalamnya saya katakan tadi memang sangat kompleks, tidak tunggal. Setiap kali ada konflik misalnya di internal masyarakat sendiri juga tidak satu kata biasanya. Ya, akan ada perusahaan satunya mimpi, satu pihak akan melihat bahwa wah ini akan menguntungkan kita, membebaskan kita dari kemiskinan, sementara ada juga yang kemudian pesimis. Nah, salah satu yang perlu didorong sebetulnya adalah melihat kembali komitmen dan arah kebijakan pemerintah ini yang perlu dipertegas. Ketika kondisi semacam ini ya, sebelumnya arah kebijakan yang mengutamakan pada sektor ekonomi, dengan kondisi hari ini jelas tampak bagaimana porak-poranda menghadapi pandemi yang kita alami bersama hari ini. Bahkan ini global. Jadi saya berharap kemudian kalau orang bicara new normal itu ya sudahlah, nggak usah pakai new normal, tetapi ya sudah sama sekali ada struktur baru baik di dalam sistem ekonomi maupun politik. Mudah-mudahan ini menjadi satu upaya untuk perbaikan di dalam tata kehidupan global juga, karena justru belakangan ini dari yang global ini ada
ada upaya deglobalisasi kan. Sekarang kan begitu. Jadi orang berusaha untuk memikirkan dirinya sendiri semua. Gitu. Jadi waktunya justru sekarang ini ya kembali memikirkan diri kita semua sendiri. Kalau dari jargonnya para aktivis kedaulatan pangan itu kemudian ya menanam dari apa yang dimakan. Jadi, kemudian makan dari apa yang ditanam. Jadi kira-kira semacam itu. Jadi penguatan itu berlangsung, ada kemandirian di sana di dalam pengelolaan sumber daya alam. Baik, saya rasa itu yang bisa saya garis bawahi. Jadi saya tinggal menggarisbawahi saja dari dua pembicara tadi, Mas Sulistyo dan Mas Eko Cahya itu. Selanjutnya saya kembalikan pada Pak Fadli untuk kemudian nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Gun. Ini menarik ya. Jadi Pak Gun lebih mengambil catatan-catatan dari kedua pembicara sebelumnya yang terkait dengan bagaimana komunitas lokal kemudian terpaksa keluar dari lahannya karena kelemahan atau dari perspektif Pak Eko Cahyono tadi ada perspektif ekonomi politik ya, lebih pada perspektif itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini sudah jam 3.55, kita sebenarnya sampai jam 4 sebenarnya, tapi oke lah kita mundur sedikit 5 menit mungkin. Ini ada banyak sekali pertanyaan Bapak Ibu sekalian yang terkait dengan mungkin Bapak Ibu pembicara tadi mungkin sempat melihat di chat, itu ada banyak sekali pertanyaan yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam dan kemudian peran KPK di dalamnya. Ini mungkin pertanyaan pertama dari Bapak Haryadi ya, dari Pak Haryadi atau Mas Haryadi gitu. Ini belum tahu juga persis ini. Saat ini SDA Kalimantan, ini bicara tentang lokus di Kalimantan, Bapak, sangat banyak khususnya di pertambangan. Namun permasalahan hari ini, banyak lubang tambang yang tidak dikelola oleh pihak terkait. Bagaimanakah peran KPK di khususnya pengelolaan sumber daya alam di Kalimantan? Itu mungkin, lalu kemudian ini saya kumpulkan yang mungkin mirip ya. Lalu kemudian ada juga yang dari Pak Victor ya, Pak Victor, bagaimana peran KPK dalam pengawasan pengelolaan sumber daya alam di daerah yang kemudian di daerah itu yang sangat jauh dari pusat. Bagaimana pengawasannya? Jadi ini lebih ke pengawasan. Terus Pak Hotma Silalahi bertanya tentang perizinan di sektor sumber daya alam. Sulit di awal, setiap kementerian Pemda punya ketentuan yang rumit, tapi kendor setelah izin keluar. Akhirnya kegiatan seharusnya pengelolaan menjadi eksploitasi besar-besaran. Jadi ini mungkin pertanyaan-pertanyaan ditujukan kepada pembicara pertama dan kedua ya, dari KPK atau dari mungkin ditambah oleh Pak Eko Cahyono terkait dengan pengelolaan sumber daya alam dan peran KPK di dalamnya. Silakan Pak Sulistianto dan Pak Eko. Silakan Mas Sulis. Nanti saya menambahkan saja. Ya Pak Sulis. Halo Mas Sulis. Ya, baik. Tadi ada pertanyaan ya, dari Kalimantan ya terkait dengan lubang-lubang tambang gitu ya. Nah sebenarnya sekaligus menjawab terkait dengan pengawasan SDA yang ada di remote ya, terutama di provinsi-provinsi yang jauh. Nah sebenarnya Gerakan Nasional Penanggulangan Sumber Daya Alam itu seperti yang sampaikan tadi, itu ada 27 kementerian lembaga dan 34 provinsi yang dulu ikut tanda tangan di hadapan Presiden gitu ya. Nah salah satu aksinya adalah tadi mendorong kepatuhan atau compliance gitu ya. Nah kalau di Minerba dulu bagaimana kita mendorong CNC gitu ya, clean and clear terkait dengan kepatuhan perusahaan tambang. Itu mulai dari aspek keuangan, mulai dari aspek administrasi dan aspek lingkungan. Salah satu hal yang kita dorong terkait dengan kepatuhan pembayaran royalti atau kemudian jaminan reklamasi pasca tambang gitu ya. Nah memang dari
dari proses CNC, kalau dulu di awal-awal otonomi daerah itu hampir sekitar ada 11 ribuan IUP Minerba gitu ya. Nah sekarang sudah mulai ada ribuan yang sudah dicabut gitu ya, dengan CNC dan sebagainya itu sudah mulai dicabut. Tapi memang persoalannya adalah kalau tambang ini setelah pasca pencabutan itu memang yang perlu dipikirkan gitu ya. Karena banyak kemudian setelah dicabut itu jangan-jangan justru akan menguntungkan perusahaan karena mereka dibebaskan dari misalkan melakukan pemulihan atau reklamasi pasca tambang gitu ya. Meskipun secara aturan mereka diwajibkan untuk melakukan itu, memberikan jaminan reklamasi tadi. Tapi memang kewajiban-kewajiban itu banyak yang tidak dipenuhi gitu ya. Nah sekarang kita lagi mengkoordinasikan tadi pemenuhan kewajiban-kewajiban itu, ya, misalkan dengan KLHK dan ESDM untuk melakukan pemulihan gitu ya, reklamasi pasca tambang. Terus kemudian tadi pengawasan yang di remote, kayak Papua Barat itu jadi salah satu lokus gitu ya, karena mungkin Papua Barat itu hutan terakhir yang ada di Indonesia dengan surat Abasa ayat 26. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Nah ini terkait dengan teori Kangea. Bosnya tolong di mute ini. Halo. Ya, silakan Pak, silakan. Halo, iya. Papua Barat misalkan, kenapa kami masuk sampai ke sana gitu ya? Kami menganggap bahwa Papua Barat ini merupakan mungkin hutan terakhir yang harus kita pertahankan gitu ya. Makanya sebenarnya selain tadi kami ada dua aspek yang kita dorong. Bahkan ada Papua Barat. Ya, di penyelamatan sumber daya alam tanah Papua. Di situ ada aspek-aspek tata kelola yang kita dorong dan aspek penegakan hukum. Nah, aspek tata kelola itu mulai dari tadi bagaimana kemudian memberikan ruang akses kelola terutama kepada masyarakat adat. Karena sebenarnya kalau bicara Papua, mungkin hutan di Papua itu habis terbagi menjadi hutan adat gitu ya. Nah, bagaimana kemudian kita mendorong prakondisi gitu ya untuk memberikan regulasi terhadap akses kelola masyarakat adat. Kita mendorong ada renaksi misalkan pemetaan hutan adat, pemetaan masyarakat adat gitu ya. Terus kemudian kami lagi mendorong juga ada satu regulasi khusus gitu ya terkait dengan pengelolaan SDA di Papua gitu ya. Problemnya banyak gitu ya, misalkan soal disharmonisasi antara Perdasus misalkan dengan undang-undang sektoral, undang-undang kehutanan yang kita coba jembatani gitu ya. Itu satunya, dan ke depan selain itu kita juga mendorong sebenarnya capacity building pengelolaan SDA bagi masyarakat adat. Nah, paralel dengan itu kita mendorong juga misalkan evaluasi perizinan di Papua Barat. Itu sudah dilakukan evaluasi perizinan dibantu oleh teman-teman CSO Ekonusa gitu ya. Nah, menarik dari evaluasi perizinan tadi tipologi kasus yang bisa diidentifikasi, misalkan soal ada IUP sawit gitu ya, tapi ternyata mereka nggak operasional. Jadi bisa jadi mereka hanya strategi untuk land banking gitu ya. Dia punya IUP, punya HGU, terus kemudian diagunkan ke bank, mereka dapat duit gitu ya. Tapi sebenarnya dia tidak operasional. Dan justru ini jadi prioritas karena sebenarnya tutupannya itu masih hutan belantara yang bagus gitu ya. Nah, identifikasi kasus-kasus ini bagaimana kemudian izin dicabut gitu ya, tapi pasca pencabutannya nanti seperti apa gitu ya, apakah kemudian
tanahnya dikembalikan ke sebagai tanah negara, atau kemudian hak kelolanya diberikan oleh kepada masyarakat adat atau kemudian daerah gitu ya. Opsi yang demikian kita dorong gitu ya, sambil membenahi tata kelola perizinan, kemudian paralel bagaimana kemudian kita mendorong perluasan akses kelola ke masyarakat. Itu terus kemudian juga kami di 3 tahun dari sekarang sampai 2021-22 gitu ya, itu juga ada program peningkatan kapasitas dan koordinasi Apgakum dan PPNS untuk sumber daya alam gitu ya. Ada 12 provinsi prioritas termasuk Papua juga masuk. Harapannya tadi gitu ya, karena tindak kejahatan SDA/LH gitu ya, bisa jadi tidak semuanya itu ada ranah korupsinya gitu ya, tapi sebenarnya itu adalah tindak pidana sektoral yang sebenarnya kalau kemudian penegakan hukumnya efektif, tadi kriteria efektivitas penegakan hukum, satu, efek jera gitu ya, terus kemudian mampu mengembalikan keuangan negara, dan kemudian mampu mengembalikan pemulihan dampak lingkungan yang diakibatkan oleh tindak pidana tadi gitu ya. Ini yang sedang kita dorong gitu ya, dan prosesnya lagi-lagi prosesnya kita melibatkan masyarakat sipil gitu ya, sehingga masyarakat sipil ini nanti bisa memberikan informasi apakah kepada KPK kalau misalkan ada indikasi tipikornya, atau kemudian kepada unit penegakan hukum sektoralnya gitu ya. Ini yang kita dorong, jadi pendekatan multidor lagi kita dorong gitu ya, agar koordinasi antar Apgakum dalam proses penegakan hukum SDA/LH itu berjalan. Karena seringkali misalkan yang dikeluhkan oleh KLHK, gabung KLHK, mereka misalkan hanya punya kewenangan sampai melakukan penyidikan, tapi kemudian di penuntutan itu diserahkan ke kejaksaan. Nah, biasanya setelah masuk ke kejaksaan itu ya udah kayak masuk dalam black box gitu ya. Jadi mereka tidak tahu progresnya seperti apa, atau kemudian justru jadi tadi ada nego-nego kepentingan dan sebagainya. Karena ketika penegakan hukum sudah berhadapan dengan state capture, maka proses-proses tadi jadi tidak berjalan gitu ya. Itu jawaban dari saya, Mas Fadli. Terima kasih. Ya. Boleh lanjut, Mas Fadli belum dinyalain speakernya. Mas Fadli belum dinyalain speakernya. Barusan nggak dengar. Oke, silakan Pak, silakan. Ya, baik, terima kasih teman-teman. Banyak sekali pertanyaan Mas Fadli. Saya merangkumnya sendiri ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mungkin lebih cepat ya Pak, karena ini ada batasan waktu dari Zoom sendiri nih. Baik. Yang paling banyak adalah pertanyaan, ini sistemnya korup nih. Ini sistemnya ini pencipta konflik. Lalu mulai dari mana dan bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, saya tadi ingin mengatakan bahwa soal memahami masalah itu menurut saya dengan tepat itu separuh solusi bisa kita bayangkan. Karena itu yang pertama harus kita dudukkan adalah skala masalahnya. Skala masalahnya itu apakah yang masa lalu, warisan, ataukah yang ini sedang terjadi atau yang akan terjadi. Skala masalahnya ini penting untuk kita dudukkan dulu. Kalau skalanya kebijakan nasional misalnya, kayak tadi disebut ada RUU Cipta Kerja, itu pencipta konflik, Pak. Ya ini harus digagalin dulu gitu. Bayangkan Mas Fadli dan teman-teman, di RUU Cipta Kerja itu atau Omnibus Law itu, HGU itu mau diperpanjang 90 tahun. Sementara era Belanda itu cuma 75 tahun. Di RUU Cipta Kerja itu,
memuat akan membebaskan korporasi tambang itu nggak harus punya kewajiban reklamasi, nggak harus ada amdalnya. Nah, kalau yang akan tercipta konflik kayak begini, gimana pertanyaannya? Ya digagalin dulu. Kalau ini nggak digagalin, ya akan menciptakan konflik. Nah, ini yang menurut saya skala masalah itu yang harus kita lihat. Lalu tadi soal ada pertanyaan gini, RT RW yang dimenangkan rakyat. Ini Bu Satori tanya, gimana caranya? Menurut saya, dari pengalaman di KPK itu, yang kita sering luput itu nggak pernah hulu hilir gitu. Kita lebih banyak pada bicara hilir. Ada masalah kita tangani. Bukan nggak penting itu kita mengadvokasi gitu, Mas Fadli dan teman-teman. Oke, ada masalah kita advokasi, ada masalah kita advokasi. Ini yang disebut untuk pemadam kebakaran. Tapi masih sedikit loh yang melihat di hulu itu. Mulai dari meragukan konsep teoretiknya, meragukan naskah akademiknya, mengkritisi paradigma kebijakannya, dan lain-lain. Misalnya kayak tadi, koridor ekonomi misalnya, MP3EI. Benarkah itu untuk kesejahteraan? Sawit untuk kesejahteraan. Kesejahteraannya siapa? Gitu. Nah, ini nggak pernah ada yang tanding dulu. Ya kalau sudah dihilir, sudah terjadi, ya tinggal advokasi. Ini yang nggak pernah hulu hilir. Terakhir, pertanyaan, ini oligarki, undang-undang Minerba demikian rupa kuatnya, dan konflik masyarakat adat masih terus terjadi, dan lain sebagainya. Tadi saya sebut, Mas Fadli dan teman-teman, mungkin yang bisa kita lakukan adalah membuat people well informed gitu. Kemarin ada yang mengatakan gitu, bagaimana memastikan masyarakat itu punya keadilan informasi atau symmetry information gitu. Karena ketidakadilan itu bekerja melalui asimetri informasi. Yang kedua, jangan-jangan memang butuh keteladanan dan keberanian, entah itu orang kampus, entah itu aktivis, menunjukkan keberanian itu menjadi sandaran moral buat yang lain-lain untuk membuka soal korupsi ini. Semakin banyak keteladanan, keberanian untuk melakukan pencegahan atau melakukan perlawanan terhadap korupsi itu, maka akan semakin banyak orang berani juga membuka. Terakhir, saya sering mengulang-ulang ini, jangan-jangan kita terlalu lama ya menjadi konsultan gratis rakyat atau gerakan rakyat, entah itu masyarakat sipil, entah itu akademisi, kita sering menjadi konsultan diam-diam itu, sehingga kurang memberi tempat kepada pengetahuan dan khasanah lokal masyarakat sendiri. Saya menyebutnya tenaga dalam, meminjam istilah Pak Sayugio itu tenaga dalam masyarakat, desa maupun masyarakat adat. Terlalu lama orang sekolahan itu mengasih menu lengkap itu dengan ilmunya dan seolah-olah lebih tahu dari apa yang dilakukan masyarakat. Gak pernah sungguh-sungguh mau menghormati dan mendudukkan ulang bahwa masyarakat punya kemampuan tenaga dalam sendiri untuk memulihkan kerusakan dan beragam ketidakadilan itu. Kasus Mama Alaita di NTT itu menarik, Mas Fadli. Mama Alaita itu memakai kekuatan adatnya untuk menyelamatkan Gunung Marmer itu. Ada masyarakat, ada cek bocek, sampai sekarang nggak bisa ditundukkan oleh Newmont, padahal mereka cuma 300 kakak yang ada di Sumbawa sana. Ada masyarakat di Raja Ampat sekarang berani mengelola cottage mereka sendiri dan berani melawan industri pariwisata setelah ketemu tenaga dalam mereka sendiri. Nah, jangan-jangan kita melakukan reposisi tugas akademis dan intelektual itu. Bukan menjadi konsultan gratis mereka, merasa paling tahu tentang bagaimana mereka berjuang dan memulihkan, tapi menemani dan menjadi fasilitator saja, menjadi teman untuk menemukan bagaimana cara mereka untuk memulihkan kerusakan ekosistem di sekitar mereka. Itu barangkali Mas Fadli. Saya Terima kasih Pak Eko. Ini karena waktu, ini saya di calling sama host ini, karena nanti akan mati sendiri kalau kita tidak tutup. Nah, mohon maaf bagi yang bertanya dan belum bisa kami fasilitasi untuk pertanyaan-pertanyaannya dan dijawab oleh bapak-bapak pembicara. Kami mohon maaf sekali karena ini tergantung pada teknologi Zoom ini hanya di setting seperti itu. Bapak, saya ingin menyampaikan, Bapak berbicara, terima kasih banyak atas kehadirannya dan sharing informasinya, sharing pengetahuannya terkait dengan sumber daya alam, Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam di Indonesia. Kami
berharap di masa yang akan datang akan ada kajian-kajian lain yang terkait dengan penyelamatan sumber daya. Ini sangat menarik. Saya yakin pihak Puskamades suatu saat akan memberikan ruang-ruang kembali untuk mengadakan lebih banyak diskusi tentang topik ini. Saya mungkin kembalikan ke Bu Asma untuk closing speech. Bu Asma, apakah masih ada di sana, Bu Asma? Ya, masih. Mic-nya belum nyala. Bu Asma? Saya di Oke Pak. Saya di tempatnya Bu Arsy karena 1 menit Bu, 1 menit untuk closing ya. Oke, terima kasih Pak Fadli sebagai moderator, terima kasih Mas Eko, Mas Sulis, Pak Gun sebagai pembicara, terima kasih atas sharing ilmunya. Saya juga dibatasi waktu hanya 1 menit. Terima kasih para peserta dari berbagai pihak, dari Sabang sampai Merauke, saya lihat ada, dari rekan-rekan jejaring universitas dan juga jejaring lembaga yang lain, teman-teman alumni, mahasiswa, terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf jika dalam pelaksanaan ini ada kesalahan teknis dan mungkin kesalahan yang lainnya juga yang kami tidak sengaja. Semoga ini bisa diskusi kita ini bisa kita kembangkan lagi dalam forum selanjutnya. Karena saya pikir dengan diskusi ini bagaimana sharing ilmu terhadap pengelolaan sumber daya alam dan bagaimana resolusi konflik terhadap korupsi yang saat ini menggejala, baik itu korupsi yang mungkin secara skala makro, mungkin juga pada level-level yang lebih mikro, dan mungkin juga korupsi di tingkat masyarakat itu sendiri atau di lokal sendiri. Terima kasih atas kehadirannya, semua partisipasinya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga jalinan kerjasama kita bisa berlanjut di kemudian hari. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Kajur, Bu Asma Lutfi atas penutupnya ya, sambutan penutupnya. Nah, saya tutup diskusi kita kali ini sore ini sampai jam 4.15. Terima kasih peserta sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko. Terima kasih Pak Sulistianto. Terima kasih Mas Eko, Pak Sulis. Terima kasih Pak Gun. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Pulang ke rumah masing-masing. Ya, ada yang dari Medan, ada yang dari Padang, ada yang dari Balikpapan. Mau tanya bisa japri Mas Fadli. Gimana Pak? Mas Fadli, kalau ada yang mau tanya boleh dijapri ke saya sama Mas Sulis. Okay. Kalau mau japri. Ya, siap. Nanti disimpankan nomornya ya Pak. Ya. Nanti kami sampaikan di grup. Untuk bahan pemateri dan rekaman nanti bisa di-share ya, Mas. Oke, siap. Buat siap Pak. Terima kasih semuanya, Mbak Asma. Ya. Dan pertanyaannya sudah kami rekam, nanti akan kami ini juga kirimkan juga rekaman pertanyaan, artinya rangkuman pertanyaan serta rangkuman jawaban dari para pemateri. Nanti akan kami kirimkan, Mas. Barangkali ada materi yang belum dijawab dari rangkuman pertanyaan itu akan kami kirimkan semua. Barangkali bisa dijawab, kemudian bisa kita kirimkan lagi di grup jawabannya. Baik. Terima kasih. Terima kasih semua. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dekan. Terima kasih host Pak Dekan dan Pak Didi. Terima kasih Pak Dekan, terima kasih host. Terima kasih Pak Dekan. Pak Dekan mungkin masih standby. Terima kasih juga untuk Bujur dan juga Puskamades, moderator ya, ilmuwan muda kita. Terima kasih. Terima kasih. Nuhun Pak Dekan. Sore, mudah-mudahan selamat sampai di rumah. Amin. Salam sehat semuanya, Mas Gus. Para sumber, terima kasih semuanya ya. Terima kasih. Mana-mana ini Pak, dari Sabang sampai Merauke ini. Dari Miangas sampai Alhamdulillah. Nasional ya. Oke, Pak.